Sejarah sepak takraw secara umum. Sepak takraw merupakan permainan yang berasal dari zaman Kesultanan Melayu pada tahun 634 sampai 713 Masehi. Menurut sejarah, sepak takraw muncul kali pertama pada abad ke-15. Di masa itu, olahraga sepak takraw tergolong eksklusif karena para pemainnya hanyalah orang-orang yang berada di istana kerajaan Melayu. Kala itu, olahraga ini dikenal dengan istilah sepak raga atau sepak rago dalam bahasa Melayu, sebelum akhirnya bernama sepak takraw pada tahun 1940-an. Pemberian nama olahraga sepak takraw muncul setelah adanya kesepakatan dari negara Malaysia dan Thailand. Sebab penamaan olahraga sepak takraw berasal dari bahasa Melayu dan juga berasal dari bahasa Thailand. Kata sepak yang berasal dari Melayu mengandung arti menandang, sedangkan kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti sebuah bola yang terbuat dari anyaman rotan. Pada dasarnya, sepak takraw merupakan olahraga tradisional penduduk asli Melayu. Pada tahun 1980-an merupakan awal mula sepak takraw mulai terkenal di Asia. Pada tahun 1982 terbentuk Asian Sepak Takraw Federation atau yang singkatannya ASTAF. Induk organisasi tersebut menjadi awal terbentuknya federasi sepak takraw di kawasan Asia. Dan kemudian olahraga sepak takraw mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970. Malaysia dan Singapura adalah negara yang membawanya ke tanah air. Saat itu Malaysia berkunjung sekitar bulan September tahun 1970 di bawah pimpinan Encikir Johari. Demonstrasi permainan sepak takraw terjadi di beberapa kota seperti Medan, Bandung, dan Jakarta. Bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 5 bulan Oktober tahun 1970, berlangsung sebuah pertemuan di Cipayung, Bogor. Dari pertemuan itu, Direktur Jenderal Pendidikan dan Pemuda memberikan perintah bahwa olahraga sepak takraw di Indonesia perlu pengembangan lebih lanjut. Induk organisasi tersebut bernama Perserasi atau Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia yang terbentuk pada tahun 1971. Aturan terbaru pada tahun 2024 mengenai aturan sepak takraw berfokus pada skor, set, dan tie break. Pertandingan terdiri dari 2 set dengan poin kemenangan 21 untuk setiap set dan batas maksimal 25 poin jika skor seri 20-20. Jika diperlukan set ketiga, tie break, dimainkan hingga 15 poin dengan batas maksimal 17 poin jika skor seri 14-14. Skor dan set, poin per set. Tim yang mencapai 21 poin terlebih dahulu memenangkan set. Skor seri, jika terjadi seri 20-20, permainan dilanjutkan hingga salah satu tim unggul 2 poin dengan batas maksimal 25 poin. Set penentuan, jika pertandingan harus dilanjutkan ke set ketiga, tie break. Set tersebut dimainkan hingga 15 poin dengan batas maksimal 17 poin jika seri 14-14. Berdasarkan aturan lainnya, yang pertama pelanggaran. Lawan mendapat poin jika terjadi pelanggaran oleh tim yang sedang terservis
atau menerima servis. Yang kedua, pergantian servis. Servis berganti setelah setiap 3 poin yang dicetak oleh regu yang melakukan servis. Yang keempat, kartu merah. Pemain dapat dikeluarkan jika melakukan pelanggaran serius seperti kekerasan, menggunakan bahasa kasar, atau mendapat kartu kuning 2 kali dalam satu pertandingan. Yang terakhir, pergantian pemain. Pergantian pemain hanya dapat dilakukan saat bola mati, kecuali ada aturan khusus dari panitia penyelenggara pertandingan. Perkenalkan, nama saya Puji Kris Manuel Huta Barat. Saya berasal dari kelas 10A. Saya akan menjelaskan teknik heading. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Yahuda dari kelas 10A. Saya akan mempraktekkan teknik sepak kura. Perkenalkan, nama saya Rifki Ahmad Fauzan. Saya dari kelas 10A. Saya akan memperagakan teknik sepak sila. Perkenalkan, nama saya Rati Kusparani Aradea. Saya akan mempraktekkan teknik paha dalam sepak takraw.